Fiona hadir, Mister. Cuma Oke. lagi error. Oke. Hadir, Mister. Arya Angka. Bentar, tak cek dulu. Oh, Arya belum. Bagas. Belum, Bagas. Oh iya, Bagas belum. Dea. Hadir, Mister. Vitasha. Hadir, Mister. Faresta. Hadir, Mister. Maharani. Hadir, Mister. Firman. Hadir, Mister. Farhad. Ada, Mister. Nabila Pra. Oh, tadi masih Nadila Lofi. Hadir, Mister. Bentar. Ini Nabila sudah masuk. Nadia Salsa. Hadir. Nashwa. Hadir, Mister. Ratwa. Ratwa Fatin. Belum ada. Rakan. Hadir, Mister. Renata. Hadir, Mister. Restu. Hadir, Mister. Zahro. Hadir, Mister. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, anak. Berarti sudah banyak yang gabung. Baik, untuk pertemuan yang lalu terakhir sampai di mana, anak? Di stokiometri itu ya? Konsep mol dan sebagainya. Baik, berarti hari ini kita bisa lanjut di materi selanjutnya. Nah, yang di bagian hari ini, insya Allah akan selalu kita gunakan selama kita belajar reaksi kimia, anak-anak. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Recording in progress. Ini materinya anak tentang reaksi pembatas. Jadi masih ada lanjutan dengan yang konsep kemarin. Kalau kemarin itu masih mol dan reaksi biasa, reaksi kimia biasa. Kalau sekarang kita masukkan di reaksi pembatas gitu ya. Apa sih bedanya dengan yang kemarin? Kita review dulu sebentar terkait dengan materinya. Kalau di pertemuan sebelumnya yang jadi pokok bahasan kita itu kan hanya sebatas hubungan antara mol dan koefisien reaksi gitu ya. Dan hubungannya adalah bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Apabila kita bisa mengetahui perbandingan koefisien yang terlibat dalam reaksi kimia, kita dapatkan mol salah satu zat, kita bisa menghitung zat-zat yang lain, baik itu massa, volume, dan sebagainya, dari mol yang diketahui. Gitu. Contohnya ini kemarin ya, ada sukrosa. Ada sukrosa, kalau dikasih asam sulfat, terurai jadi karbon dan uap air. Perbandingan koefisiennya 1:12:11. Jadi perbandingan molnya juga sama, 1:12, juga banding 11. Gitu. Nah, contoh soalnya juga sudah di pertemuan kemarin ada ini contoh soalnya, ada 3,42 gram sukrosa dengan asam sulfat. Ditanyakan berapa mol, perbandingan mol, massa karbon, dan volume air gitu ya. Caranya sama, anak. Kita dapatkan dulu perbandingan koefisiennya, perbandingan molnya, baru kita hitung mol sukrosa, yaitu massa dibagi dengan MR-nya. Massanya 3,42, MR-nya 342, ketemunya 0,01 mol. Jadi ini molnya 0,01. Otomatis yang karbon diketahui, karena 1:12 yaitu 0,12. Akhirnya juga ketahuan, yaitu 0,11 yang digunakan perbandingan ini. Nah, begitu. Ada molnya, kita bisa menghitung massa karbon. Pakai mol dikali AR-nya, ketemunya 1,44 gram. Ada molnya, kita bisa menghitung volume uap airnya. Pakai mol dikali volume molar, ketemunya 2,464 liter. Nah, ini adalah materi dasar di stokiometri yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya.
Nah, hari ini anak-anak, kita akan mencoba membahas submateri lagi, yaitu yang masuk di kategori reaksi pembatas. Apa sih bedanya? Bedanya seperti ini anak-anak. Misalkan ada soal seperti ini, kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Ada 14 gram nitrogen, ada 8 gram gas hidrogen, direaksikan hingga menghasilkan gas amonia. ARN itu ada, HR-nya H itu ada. Yang ditanyakan adalah berapa massa amoniaknya. Apa sih perbedaan soal ini dibandingkan soal yang kita bahas sebelumnya tadi, anak-anak? Perbedaannya itu di sini, di variabel yang diketahui di soal. Kalau soal ini, yang diketahui hanya satu variabel massa saja, yaitu di salah satu zat. Tapi kalau soal ini ada dua. Nitrogennya diketahui, hidrogennya diketahui. Terus disuruh menghitung gas amonia. Kalau kita kerjakan dengan model yang tadi, tidak cukup jawab soal ini. Agar cukup, nanti kita gunakan konsep yang namanya reaksi pembatas. Nah, apa reaksi pembatas? Kita bahas sekarang. Konsepnya gini anak-anak ya, konsep dasarnya. Misalnya Mas Firman itu punya showroom mobil. Selain showroom juga di situ ditugaskan untuk merakit mobil. Nah, di tempatnya, di bengkelnya itu tersedia 8 badan mobil yang belum dirangkai gitu. Kemudian juga tersedia 48 ban. Karena ada permintaan, akhirnya Mas Firman sama karyawannya itu merakit mobilnya. Nah, kalau ada 8 badan mobil, ada 48 ban, kira-kira mobil jadi yang siap diproduksi itu ada berapa? 48 bagi... Ternyata yang mampu diproduksi hanya 8. Karena produksinya itu terbatas pada jumlah badan mobilnya ini. Nah, konsep ini anak-anak yang nanti kita gunakan di reaksi pembatas itu. Di kimia itu sama. Seandainya ini kita anggap sebagai reaksi 1, reaksi 2, ini produknya, kita juga bisa menganalogikannya. Ini sebagai reaksi yang pertama, ini sebagai reaksi yang kedua. Nah, kalau kita hitung anak-anak, ban dari 48 yang tersedia ini, jika satu mobil hanya menggunakan 4, kira-kira berapa yang diperlukan jumlah bannya itu? Berapa kira-kira? Jumlah ban yang diperlukan cuma 32. Jadi ada sisanya di situ, yaitu sebanyak 16 ban ini tidak terpakai. Nah, ini anak-anak yang nggak terpakai ini disebut sebagai reaksi sisa. Sedangkan yang habis, ini kan badannya habis duluan. Yang habis duluan itu disebut sebagai reaksi pembatasnya. Jadi, di reaksi kimia yang umumnya terjadi itu kayak begini. Ada yang bersisa, ada yang habis duluan. Lah, yang habis duluan itu nanti disebut sebagai reaksi pembatas. Lah, kapan dia sebagai pembatas? Jika jumlahnya yang paling kecil. Kalau dihubungkan dengan mol, berarti perbandingan molnya yang paling kecil itu adalah yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Kita coba di perhitungannya ya, dengan mengerjakan soal yang tadi. 14 gram nitrogen, 8 gram hidrogen bisa membentuk gas amonia. Siapa pembatasnya? Berapa massa amonia yang dihasilkan? Itu kita bisa hitung anak-anak. Langkah pertama adalah kita buat molnya dulu. Mol nitrogen, berarti massa dibagi dengan mR-nya. Karena nitrogen rumusnya N2. Satu atom nitrogen massanya 14, maka mR-nya adalah 28. Molnya 0,5. Kita hitung juga molnya hidrogen. Ini massanya 8. Hidrogen itu H2, maka mR-nya 2, maka ketemu molnya adalah 4. Ini setengah mol, ini 4 mol. Baru kita bawa ke persamaan reaksinya. Ini persamaan reaksinya. N2 ditambah H2 membentuk NH3.
Apakah sudah setara anak-anak persamaan reaksi ini? Kalau kita lihat kan jumlah atom hidrogennya belum sama, hidrogennya juga belum sama. Nah, agar sama, yang jumlahnya ganjil kita genapkan. Ini kita kali 2 dulu. 6. Hidrogennya menjadi 3, sehingga nitrogennya di sini adalah sebanyak 1. Begitu. Terus kita masukkan ke sini. Di template-nya reaksi pembatas. Ada kondisi mula-mula, ada kondisi reaksi, ada kondisi sisa. Lah, apa yang dimasukkan ke template-nya ini? Yaitu mol-mol yang terlibat, anak-anak. Kalau mol mula-mula, itu berarti yang kita hitung di awal ini. Berapapun yang kita hitung di awal, langsung masukkan di mula-mula. Berarti nitrogennya adalah 0,5. Hidrogennya adalah 4. Lah, amoniaknya ada enggak? Kalau enggak ada, berarti 0. Terus, di bagian reaktan jumlahnya akan berkurang, yang di sebelah produk jumlahnya akan bertambah. Nah, sekarang anak-anak, kalau ada kondisi kayak begini, nitrogennya 0,5 mol, hidrogennya 4 mol, kira-kira yang bereaksi itu berapa mol? Berapa kira-kira? Setengah mol. Terus bagaimana cara menentukan yang bereaksi itu? Ada yang terkecil ya. Masih ingat strategi yang saya sampaikan di kelas 10 dulu? Enggak. Caranya adalah kita habiskan dulu yang depan, anak-anak. Oh. Nitrogennya kan cuma punya setengah mol. Kita pasang aja setengah mol di situ. Habiskan yang depan dulu. Kalau yang depan dihabiskan sebanyak 0,5 mol, kira-kira hidrogen ini yang diperlukan berapa mol? 3,5. Pakai perbandingan koefisien 1:3. Kalau 1 mol, itu yang bereaksi adalah 0,5. Berarti kalau 3 kira-kira berapa mol, anak-anak, yang bereaksi untuk hidrogennya? 1,5. 1,5. Bagus. Kalau kondisi kayak begini, terjadi reaksi apa tidak? Enggak. Untuk ngecek terjadi apa tidak, ini kita kurangi, anak-anak. Oh. Setengah dikurangi setengah kan habis. Oh. 4 dikurangi 1/2 kan masih ada sisa. Kalau tidak ada yang negatif, berarti reaksi ini terjadi. Lah, seandainya ada yang negatif, kita nanti habiskan yang belakang, dibalik. Yang depan nggak bisa habis, kita habiskan yang belakang. Itu caranya ya. Tapi saat kita habiskan yang depan, sudah bisa, berarti kita lanjutkan proses perhitungannya. Nah, kalau nitrogennya 0,5, hidrogennya 1,5, kira-kira amoniak yang terbentuk berapa mol, anak-anak? Dibanding 2 berarti Berapa mol? 1. Pakai ini perbandingannya. Kalau 1,5 mol. Kalau 3, 1,5 mol. Berarti kalau 2, 1. amoniak terbentuknya berapa? 1. 1, begitu. Karena menggunakan perbandingan koefisien itu. Jadi, perbandingan koefisien itu sangat penting digunakan saat menentukan ininya. Berapa mol yang bereaksi. Akhir, di sisanya, ini dikurangi berarti 0. Ini dikurangi berarti 2,5. Ini ditambah berarti ketemunya 1 mol. Ketemuan anak sekarang jawabannya. Nah, pertanyaannya adalah, berapa massa amoniak yang terbentuk? Amoniak itu ini NH3. Ternyata yang terbentuk adalah 1 mol. Maka menghitung massanya langsung ke rumusnya. Mol dikali MR. N itu 14, H itu 1, tapi jumlahnya ada 3. Maka ketemunya adalah 17. Jadi, massa amoniak yang dihasilkan adalah 17 gram. Begitu. Lah, ini ada sebutan, anak-anak. Ini kan 0, artinya kan habis. Ini ada sisa. Lah, berarti siapa reaksi pembatasnya sekarang?
Ini NH3. Pembatasnya siapa? NH3. NH3 apa N2? Yang habis duluan. N2. Yang habis duluan adalah N2. N2. Berarti ini disebut sebagai reaksi pembatas. Sedangkan yang ini ada sisa, itu disebut sebagai reaksi sisa. Nah, aplikasinya begitu nanti. Jadi, walaupun di sini ada 14 gram, ini ada 8 gram, yang terbentuk bukan 22 gram anak-anak, tapi hanya 17 gram. Mengapa 17 gram? Karena ada perbandingan mol yang terlibat di dalam reaksi kimia. Itu adalah pentingnya stoikiometri. Wes, sampai ini dulu apakah ada yang perlu ditanyakan? Belum. Paham? Kalau nanti ketemu soal kayak begini, cara menyelesaikannya? Insya Allah. Oke, deal ya. Sekarang lanjut, contoh yang kedua. Sebanyak 6 gram gas hidrogen direaksikan dengan 32 gram gas oksigen untuk membentuk uap air. Tentukan reaksi pembatas sama massa uap air yang dihasilkan. Langkahnya sama anak-anak, kayak tadi ya. Yang pertama kita cari molnya dulu, molnya hidrogen. Massanya 6, MR-nya 2, berarti ketemunya 3 mol. Mol oksigennya, massanya 32, MR-nya juga 32, maka ketemunya 1 mol. Kalau sudah dihitung molnya, kita masukkan di persamaan reaksi. H2, O2, H2O. Ini belum setara, agar setara kita kasih koefisien di sini. Baru kita buat template-nya. Mula-mula reaksi sisa. Yang reaktan berkurang, produknya bertambah. Mula-mulanya kita masukkan anak-anak ini sesuai yang ada di atas ini ya. Hidrogennya berarti 3 mol. Oksigennya berarti 1 mol. Airnya belum terbentuk berarti 0 mol. Nah sekarang anak-anak, kira-kira berapa yang habis bereaksi di situ? Berarti. Nah, kalau sampai masih bingung, misalkan kita masih pikir-pikir mana yang habis duluan, hidrogen atau oksigennya, kita coba-coba aja. Caranya yang depan dihabiskan. Yang depan kan punya 3 mol, pasang aja 3. Kalau di sini 3 mol anak-anak, dengan koefisien 2, berarti oksigen yang diperlukan kira-kira berapa mol? Berarti kalau 2 min 4. Berapa oksigennya? 1,5 pintar. Karena separuhnya ya Mbak ya. Oh iya. Koefisiennya 2 itu 3 mol, berarti kalau 1 separuhnya. Nah sekarang kalau kita kurangi, 3 dikurangi 3 kan 0. Tapi ini 1 dikurangi 1,5, hasilnya kan negatif. Ini nggak boleh di reaksi kimia yang negatif itu. Kalau ketemu kayak begini, berarti kita tidak bisa menghabiskan yang depan anak-anak. Mau tidak mau, harus menghabiskan yang belakang. Kita pasang 1 mol dulu begitu. Kalau ini kita pasang 1 mol, kita habiskan yang oksigen, hidrogen yang diperlukan sekarang berapa mol? Berapa? 3 mol. Perbandingannya ini 1 banding 2. Kalau 1 mol. Berarti kalau 2 mol. Terjadi nggak reaksinya begini? Ini kalau dikurangi habis. Kalau ini dikurangi tidak 0, tidak negatif. Berarti itu boleh. Jadi kalau yang depan tidak bisa dihabiskan anak-anak, pasti yang habis adalah yang belakang. Itu ciri dari stoikiometri. Sekarang, berapa mol uap air yang dihasilkan yang ada di sini? Apa, Ma? Berapa? Sama kan perbandingannya? 2, 1, 2 kan? Kalau 2, 2 mol. Kalau 1, 1 mol. Berarti ini 2. Juga sama 2 mol. Sisanya
ini ada sisa 1, ini habis, ini terbentuk 2. Mana yang bereaksi pembatas? O2. Oksigen. Yang sisanya adalah H2. Sekarang yang B. Kalau ditanya berapa massa uap air, gimana cara menghitungnya? Tadi kita tarik aja nih molnya. Nah, ke situ. Massa itu mol dikali MR. Molnya 2, MR-nya 18. Hanya kan 1 kali 2 ditambah O-nya 16, maka ketemunya 18. Kalau dikali 2 hasilnya 36, berarti massanya adalah 36 gram. Begitu. Simple ya. Mister itu ditambah Kenapa, Mbak? hasilnya 1, Mister. Yang mana, Mbak? Mula-mula dan reaksinya itu Oh, ini. ditambah. Kalau yang di sebelah kiri itu dikurangi, Mbak. Ini tandanya negatif. Kalau yang sebelah kanan ditambah. Begitu ya. Maka 3 dikurangi 2 kan ketemunya 1. Ya, paham, Mister. Paham ya, Mbak? Mbak Naswa ya? Oke. Ada pertanyaan lagi, Rek? Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih, Mbak Naswa. Alhamdulillah. Karena urgennya ya di sini, anak-anak itu menentukan yang direaksi. Kalau menentukan ini bisa, soalnya dibuat model apapun, pasti terjawab. Caranya tadi itu ya, habiskan yang depan. Kalau nggak bisa, habiskan yang belakang. Itu adalah ciri dari soal stöchiometri. Deal? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak tak lanjut. Ini juga anak-anak. Contoh yang ketiga. Sebanyak 32 gram belerang direaksikan dengan 16 gram oksigen menghasilkan belerang dioksida. Berapakah massa gas SO2 yang dihasilkan? Mirip ya soalnya ya cara ngerjakannya. Berarti cari molnya dulu. 32/32, 1 mol untuk belerang. Oksigennya kita hitung. Massanya 16, MR-nya 32, berarti setengah mol. Kita bawa ke sini. S ditambah O2 membentuk SO2. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya 1, mula-mulanya 0,5, mula-mulanya 0. Kenapa yang di sini yang bereaksi kok 0,5, Mbak? Kok bukan 1 mol gitu, Mas? Nah, dia paling kecil. Karena kalau ini kita pasang 1, di sini kan juga butuh 1 gitu kan ya? Ya. Hasilnya negatif, maka tidak mungkin kita habiskan yang depan. Berarti yang dihabiskan yang belakang. Ini 0,5, saat koefisiennya 1, ini juga 1, berarti 0,5. Ini 1 juga 0,5. Maka ini tersisa setengah, yang ini habis terbentuk 0,5. Siapa pembatasnya? 0,5. Kalau di pernyataan 1, 2, 3, 4 bisa ditanyakan itu siapa pembatasnya gitu, siapa yang bersisa, itu bisa jadi anak. Berarti yang sisa adalah belerang, yang pembatasnya adalah oksigen. Nah sekarang berapa massa SO2? Tinggal dimasukkan aja. Molnya dikali dengan MR. 0,5, MR-nya 64, ketemunya 32 gram. Gitu. Saya punya bubuk 400.000. Gampang ya? Lumayan. Waktunya mau habis ini soalnya. Zoom-nya 40 menit. Ayo, silakan kalau ada pertanyaan, anak masih ada waktu 10 menit ini. Nggak ada ya? Ayo, kalau nggak ada, kita coba latihan sekarang. Yang ini dulu. Kita jawab langsung di sini. Apa yang harus saya lakukan, Rek? Sampai ngomong biar saya ketik. Apa yang saya lakukan pertama kali jawab soal ini? Apa yuk? Yang kayak tadi itu apa namanya? Menghitung? Molnya siapa? SO? Oh, SO2.
Massa dibagi MR. Massanya berapa itu? 32. Berapa Rek, massa? Udah lu. 32. 32. MR-nya terus berapa SO2 itu? SO2 itu berarti 2. S-nya 32, O-nya 16 kali 2. Berarti per 64. Maka ketemunya di sini 0,5 mol. Terus kita juga bisa menghitung molnya oksigen. Massa dibagi dengan MR juga. Oksigennya massanya 32, MR-nya 32, maka ketemunya 1 mol. 1 mol. Nah, kalau sudah, kita masuk di persamaan reaksinya. SO2 ditambah O2 itu bisa membentuk SO3. Gimana agar ini bisa menjadi setara yuk? Kali. Dikasih koefisien berapa ya masing-masing? 2. Ya 2. Yang 2 itu siapa Mbak? 2 SO. Ini dulu ya. Ya. Yang ini dikali 2 dulu karena ada yang ganjil ini. Berarti ini tinggal dikali 1. 2. 2. Wes sama belum? Udah. Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang tinggal masuk ke sini. Yang tadi ada mula-mula dulu ya. Berapa mol yang SO2? SO2 0,5. 0,5. Yang ini berapa mol? 1. 1. 1. Yang ini berapa mol? 2 SO2 berarti 0. 0. Bagus. Sekarang yang bereaksi. Ayo, berapa yang bereaksi? 0,5. 5. 5, bagus. Ini 0,5. Kalau ini 0,5 di sini berapa, Mas? 0,5. Bentar, tak rapikan dulu. Yang sini berarti berapa mol? 2 itu 0,5. Kalau koefisiennya 2, yang bereaksi setengah. Berarti kalau 1, 0. Yuk. Enggak. 0,25. 0,5. Yang terbentuk di sini berapa mol? 0,5. Koefisiennya 2. 0. Berarti 0,5 mol juga. Lah ini sekarang kita kasih garis. Yang di sini tadi berkurang, itu yang di produknya bertambah. Sudah ya? Sekarang di kondisi akhir atau di kondisi sisanya. Ini 0. Yang di sini 0,75. Yang di sini 0,5. Berarti untuk menjawab yang A, berapa mol yang tersisa? 0,75. Siapa? Oksigen kan ya? Ya. Berarti 0,75 mol gas oksigen. Itu yang tersisa. Berapa massa yang bersisa? Massa. Berarti itu massanya oksigen yang bersisa yang ditanyakan. 32. Ya tinggal mol dikali MR-nya. Oh. Berarti molnya di situ adalah 0,75 dikali MR oksigen itu 32. Berarti ketemu berapa, Rek? 20? 24 ya? Ya. 24 gram. Begitu. Itu yang B. Kalau yang C, siapa reaksi pembatasnya? 0,5. 0. SO. SO2. 2 SO2. Langsung SO2 boleh, Mbak? Enggak apa-apa. Duanya enggak disebut, enggak apa-apa. Terus yang D, berapa masanya SO3? Kita bisa ngitung juga sekarang. Oh, dihitung sih. Mol dikali MR, kan gitu. Molnya berapa tadi? 0,5. Ini yang terbentuk. 0,5. 5. Dikali MR-nya. S itu 32. O-nya itu 16 kali 3.
48. 48 ditambah 32 berapa? 80. 80 ya? Jadi ketemunya adalah 40 gram. Begitu Rek cara jawabnya. Kan mudah. Insya Allah. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Atau ada yang ditanyakan terkait dengan soal latihan nomor 1 ini? Belum. Tidak, alhamdulillah, luar biasa. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, tak lanjut. Nanti tak share ini PPT-nya, Bu, lewat Sopo. Nanti tak share insya Allah. Lewat UC aja ya nanti ya. Yang ini, kira-kira sama nggak cara menjawabnya? Nek sama tak copy aja, cek cepet. Langkah pertama, kita cari molnya aluminium. Ini bukan MR tapi diganti AR. Masanya 2,7, ininya 27. Berarti berapa mol, Rek? 2,7 banyak 10. Itu ya, cepet ya. 2,1. Yang asam sulfat. Semoga waktunya cukup. Lah yang diketahui itu pakai molaritas dan volume. Kita gunakan yang ini. M dikali V dalam satuan liter. Yang itu molnya. Tidak pakai massa lagi. Molaritasnya 0,1. Volumenya juga 0,1 liter. Maka ketemunya 0,01 mol. Masuk ke sini. Al. Ini jadi H2SO4. Yang di sini apa anak-anak produknya? Al2 SO4 SO4 3 kali ditambah gas hidrogen ya. H2. Ini koefisiennya berapa itu? 3. Ini 3 ya. Yang di sini 2. Molnya masukkan. Ini 0,1. Ini 0,01. Berarti yang bereaksi berapa? Bereaksi 0, Si ini ya, paling kecil. ya 0,01. Kalau 3 0,01 anak berarti di sini berapa? 0,1. 7 begitu ya? Iya, aduh, bingung hitung-hitungan aku. Oke. Yang terbentuk di sini berapa? 0,01 dibagi 3. 33 begitu. Nah, sekarang hidrogen yang terbentuk berapa? 0,01. Kayak ini persis molnya, kayak miliknya yang H2SO4. Kondisi akhirnya ini habis. Oh, waktu ini habis ya? Ini habis. Yang di sini 0, malik gugup Rek ya. 0,33. Lah yang di sini ada 0,01. Kalau tinggal ditanyakan, cara ke bawahnya sama. Yang penting kita sudah mendapatkan stokiometri. Begitu anak-anak ya? Ke bawahnya itu sendiri ya, mol yang bersisa, volume dan sebagainya. Kalau yang volume tinggal apa dikali dengan 22,4. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak. Cukup insya Allah hari ini. Semoga kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Ya. Recording Sampai stopped. absen dulu yang tadi